Seorang remaja mendapati kehidupan yang sempurna berubah ketika dia diikuti oleh seseorang kembaran misterius yang ingin mengambil identitasnya. Gadis remaja ini bernama Faye yang selalu terbangun dari mimpi buruknya setiap hari setelah kejadian musim panas, yang padahal kehidupan selama masa kecilnya terbilang masih sempurna dengan adanya kedua orang tuanya yang masih saling mencintai dan dia sebagai putri satu-satunya yang dicintai. Semua berubah menjadi akhir dari kehidupan yang sempurna masa anak-anaknya. Saat liburan musim panas, ayahnya tiba-tiba menderita sebuah penyakit kerusakan sistem saraf. Kembali ke sekolah, Faye berperan dalam produksi drama sekolah sebagai peran utama dengan Monica sebagai peran penggantinya bersama Drew, seorang anak laki-laki yang dia sukainya. Sesaat di luar setelah pembagian semua peran, Monica yang merasa iri mengejeknya dengan kata tajam juga tentang ayahnya yang sakit. Sampainya di rumah, Faye sedikit mengobrol dengan ayahnya yang keadaannya sekarang hanya bisa duduk di kursi roda. Juga saat ibunya datang, suasananya menjadi tidak nyaman. Meski mereka berbasa-basi, tapi terlihat dia dan ayahnya kurang senang dengan ibunya. Pagi hari, saat Faye akan berangkat sekolah, dia merasa aneh karena tetangga bilang dia kemarin menuruni tangga, yang padahal dia sendiri merasa bahkan belum pernah lewat tangga sejak dia pindah ke sana. Lalu dia datang ke sekolah melewati lorong yang biasa dia lalui dengan mengambil sebuah foto di dinding yang bertulisan. Saat latihan pertama, Faye gugup dan terus lupa dialognya. Gurunya, John, menasehatinya untuk melihat sebuah buku untuk mendapatkan inspirasi. Dia pergi ke perpustakaan sekolah untuk mengambil salinannya, dan saat berada di sana, dia ketakutan saat lampu mulai berkedip-kedip dan padam. Dia mendengar suara seseorang mengejarnya. Tak lama setelah dia kabur, dia ditemukan oleh sekelompok temannya yang tidak melihat dan mendengar apapun, yang membuat semua temannya merasa itu semua hanya hayalannya. Dan Monica juga mengejek itu hanya untuk membuat sebuah sensasi. Setelah kejadian itu, dia merasa Monica berusaha untuk mengacaukan pikirannya. Saat ini, Faye sedang melihat hasil foto yang ada di kameranya. Setelah dilihat baik-baik, dia merasa ada yang janggal dan hasil foto yang diambilnya saat pagi tadi di lorong karena ada dua bayangan dirinya di sana, yang padahal saat itu dia hanya sendirian. Hari setelahnya, Faye menuruni tangga karena lift sebelumnya rusak. Di sekolah pun, dia merasa pikirannya sedikit terganggu oleh semua kejadian itu. Juga dia mulai melihat seorang gadis yang mirip dengannya lewat di jalan. Ketika ibunya keluar, memberitahu keluarganya bahwa akan pergi dengan teman-temannya, Faye melihatnya masuk ke dalam mobil dan mencium seseorang pria yang bukan ayahnya, sementara seseorang gadis miripnya mendekati mobil tersebut, yang membuat ayahnya yang melihat dari kamarnya tiba-tiba berteriak memanggilnya panik, yang mengira dia ada di bawah sana. Hari setelahnya dilalui Faye seperti biasa, sampai saat di pagi itu dia menyapa tetangganya yang malah dimarahinya merasa dipermainkan karena baru saja melihat seseorang seperti Faye sudah melewatinya menuruni tangga, yang kemudian disangkal olehnya yang baru saja keluar dari apartemennya. Dia yang merasa janggal lalu tergesa-gesa menuruni tangga berusaha mengejarnya, tapi sampai di lantai bawah bertemu dengan seseorang tetangga lainnya mengatakan tidak melihat siapa-siapa lewat. Tetangganya tetap mengatakan bahwa tidak akan pernah salah mengira Faye sebagai orang lain karena rambut merah panjangnya yang khas. Karenanya, Faye memotong rambut merahnya yang panjang menjadi pendek acak. Di sekolah, Faye menakut-nakuti temannya dengan bersikeras bahwa dia sedang dibuntuti oleh seseorang kembarannya yang menurut teman-temannya mungkin adalah temannya atau saingannya Monica yang juga memiliki rambut merah panjang. Setelah ibunya menjemputnya dari sekolah, Faye mengaku ketakutannya karena dibuntuti oleh seseorang yang berpura-pura menjadi dirinya. Lalu dia menceritakan semuanya, seperti yang dikatakan tetangganya di lift, di sekolah, di malam hari di luar dekat mobil. Dia merasa seperti ada kembaran dirinya, sangat mirip, identik seperti kembaran dirinya. Dan ibunya yang terkejut mengakui bahwa dia adalah seseorang kembaran, tetapi dia mengalami sebuah komplikasi saat hamil dan kehilangan dengan saudara perempuannya bernama Laila. Di lorong jalan saat akan berangkat pergi ke sekolah, Faye setelah sedikit tercerahkan juga merapihkan rambutnya yang hampir membuat temannya tidak mengenalinya. Setelah sukses latihan, dia berkencan dengan Drew. Sekembalinya ke sekolah, dia menemukan ayahnya pingsan di lantai. Setelah membantunya duduk dari kursi roda, dia melihat foto sonogram dirinya dan saudara perempuannya. Ayahnya khawatir yang tidak digubrisnya, lalu menaruh foto itu di dinding kamarnya.
Di sekolah keesokan hari, Faye melihat guru drama John berhenti di tempat parkir dan mengenali mobilnya sebagai mobil milik pria yang dia lihat dicium ibunya. Ketika gurunya mendekatinya untuk bertanya mengapa dia tidak pernah membalas melambai padanya pagi itu di taman bermain sekolah, dia menyangkal pernah berada di sana dan curiga itu adalah kembarannya yang dia lihat. Di halaman sekolah, Faye melihat Monica telah memotong rambutnya yang meniru gaya rambutnya lalu menyerangnya. Percaya bahwa dia meniru dirinya di kantor kepala sekolah ketika dia menuduh Monica menyamar sebagai dirinya. Lalu dia menceritakan saat pagi tadi Monica ke taman dan guru lain mengira itu Faye. Tapi kepala sekolah memberitahunya bahwa bukan Monica yang ada di halaman sekolah, berpura-pura menjadi dirinya saat dia datang lebih awal. Karena kepala sekolah bisa menjamin itu semua. Faye dengan wajah yang sangat gelisah dan ketakutan tiba-tiba menggunting dan mengiris tangannya yang membuat bekas luka yang khas sehingga dapat membedakan antara dia dan kembarannya. Ketika ibunya menjemputnya dari sekolah, Faye menanyakan tentang perselingkuhannya. Meski ibunya terus menyangkal ucapannya, juga menanyakan apakah itu sebabnya dia bisa mendapatkan peran utama dalam sekolahnya. Setelah berbicara beberapa saat, akhirnya ibunya berjanji untuk memutuskannya. Drew kemudian datang mengunjungi Faye dan keduanya berciuman. Juga di luar terlihat ibunya menepati janjinya untuk meninggalkan pria itu. Untuk sesaat dia merasa puas ketika kembarannya menghilang dan orang tuanya tampak lebih damai dan Drew juga semakin dekat. Namun, setelah ayahnya menerima kabar medis buruk, ibunya kembali dengan selingkuhannya lagi. Saat berjalan pulang bersama Drew, Faye melihat John menabrak pohon dan petugas di tempat kejadian memberitahunya bahwa seseorang gadis melemparkan batu ke jendela mobilnya. Namun gadis itu tidak bisa ditemukan dimanapun. Juga tanda-tanda kehadirannya menyebabkan dia mengalami kecelakaan, tetapi ibunya lolos tanpa terluka. Faye yakin saudara kembarannya menyerang mobil itu. Dia memutuskan untuk bolos dari sekolah dan pergi mengunjungi John di rumah sakit. Keesokan harinya di sekolah, Drew berterima kasih kepada Faye atas foto mereka yang dia temukan di lokernya. Selama latihan, kepala sekolah yang menggantikan John menyuruhnya mengucapkan kalimat itu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sehari sebelumnya. Saat dia memberitahunya bahwa dia tidak ada di sana, semua orang memberitahunya bahwa mereka melihatnya di sana. Faye berlari pulang di mana dia memberitahu ayahnya bahwa dia menjadi kacau dan ayahnya mengatakan kepadanya bahwa sebaliknya dia juga bisa melihat saudara kembarannya. Setelahnya, ayahnya juga menceritakan bagaimana ibunya dulu tak sadarkan diri di jalan bawah tanah karena perdarahan atau komplikasi kandungan dan dokter mengatakan bahwa salah satu dari mereka yang hanya bisa bertahan. Juga ayahnya menyetujui itu karena jika tidak akan menyebabkan kehilangan ketiganya. Dia memperingatkan Faye untuk tidak menatap wajah Layla karena itu akan mengakhiri hidupnya. Dia pergi ke jalan bawah tanah dekat rumahnya dan memanggil Layla memintanya untuk meninggalkan keluarganya sendirian dan meminta maaf atas kematiannya. Yang dibalas malah memerintahkan dia untuk melihatnya dan Faye melakukannya. Sekembalinya ke rumah dari jalan bawah tanah, Faye melihat dan mengetahui ayahnya mencoba mengikutinya untuk mencegahnya melihat Layla dan meninggal ketika lift yang rusak jatuh. Beberapa waktu kemudian, itu adalah malam pembukaan pentas dramanya. Di belakang punggungnya, ibu Faye memeluk dan mengatakan bahwa ayahnya akan bangga padanya. Faye menatap ke cermin dan kemudian melepas perban di tangannya, mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki luka khas yang Faye berikan pada dirinya sendiri dan sebenarnya itu adalah Layla. Dia tersenyum di cermin dan pergi untuk melakukan drama itu. Namun, bayangan Faye tetap ada di sana menempel di cermin.